Jadi seakan-akan tuh muka saya tuh harus ngeliat ke sini. Saya ngeliat, tapi cuman yang saya lihat hanya sebagian ini aja. Dan saya tahu itu tangan. Posisinya pucat tangannya, kan muka saya harus ke kiri. Dan pas saya nengok ke kiri, itu ada pocong di sebelah saya persis. Itu apa ya, yang nggak bisa saya lupakan itu baunya. Ada suara keran bunyi, kebuka air. Suara air dari mana ya? Jangan-jangan dari wastafel. Saya ngecek ke belakang nih ya, airnya keluar sendiri Bu, ngucur. Duh, perasaan tadi nggak ada apa-apa di sini. Saya matiin. Ini hari terakhir Cuk, saya bilang gitu. Masih diisengin juga. Saya balik, mau tidur di sofa. Ada suara ketawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Channel. Kali ini saya kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor di Wisma Atlet. Gimana? Kita langsung aja sapa Bang Roni. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Bu, baik. Jadi waktu itu Bang Roni ini bertugas di sebagai Satgas COVID di Wisma Atlet Kemayoran. Tahun 2022. Oh, berarti udah lumayan tidak terlalu mencekam ya? 2 tahun lah. Dulu pertama mencekam kan 2021 kalau nggak salah ya? Justru tahun 2022 itu kondisi tower Wisma Atlet itu hampir 90% kosong Bu. Karena COVID waktu itu kan udah landai. Oh iya, maksud saya itu. Peak-peaknya kan 2021 tuh Iya, penderitanya. meledaknya emang 2020. Justru pas 2022 itu udah kosong, malah jadi ada cerita. Betul. Apa iya. tuh Bang? Cerita apa, boleh di-spill dikit? Yang paling unik menurut saya waktu itu pernah ketemu suster perawat di tempat saya nginap di lantai 8 itu. Kalau manusia normal kan jalannya biasa nih Bu. Nah saya ketemu perawat itu suster seperti kita kalau ngeliat video itu di rewind atau di speednya di 2 atau 3 kali dicepetin. Jadi dia jalannya pertama normal. Tapi lama-lama cepat. Tembus ke tangga darurat. Oke Bang, ditahan dulu. Ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Serta bunyikan tombolnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Ya Bang, silakan dimulai ceritanya. Oke, jadi saya cerita dari awal saya diperintah untuk jadi Satgas dulu ya Bu ya. Jadi kan sekitar bulan Mei itu tahun 2022 saya mendapat perintah dari pimpinan saya ini untuk menjadi personel pengganti Satgas COVID-19 di Wisma Atlet. Jadi ceritanya itu saya pagi hari itu masuk kantor lah seperti biasa gitu kan. Pas saya dalam ruangan sudah ada nih kepala bagian saya nih duduk di depan ruang tamu, depan ruangannya dia itu kan. Langsung perintah saya, Pak Roni nanti berangkat ya gitu. Oh siap, arahan mohon izin berangkat kemana gitu kan. Kita lagi butuh personel pengganti untuk Wisma Atlet. Siap, mohon izin kapan kami berangkat? Besok. Ya kita sebagai bawahan diperintah pimpinan ya siap nggak siap ya harus siap gitu kan. Nah akhirnya karena saya diperintahkan untuk besok berangkat, akhirnya hari itu saya sudah mulai persiapan nih Bu. Prepare dari mulai surat perintah, kemudian saya harus juga melaksanakan hasil swab juga di dokter di kantor saya ini gitu kan. Kemudian perlengkapan pribadi. Akhirnya saya urus lah hari itu juga gitu kan. Saya melaksanakan swab juga di kantor gitu kan. Nah, singkat cerita besoknya saya berangkat lah
ke Wisma Atlet. Sampai di sana itu kurang lebih jam 8, saya langsung menghadap ke salah satu tower di Wisma Atlet, itu di kantor sekretariat SDM. Akhirnya saya masuk ke ruangan tersebut, saya ketemu dengan beberapa petugas di sana, saya laporan, "Selamat pagi Pak, Bu, saya personil Satgas yang baru dari instansi pemerintah lah," gitu. Nah di sana itu jadi ada 2 jenis Satgas, Bu. Ada Satgas medis dan non medis. Nah kebetulan saya waktu itu sebagai Satgas non medis, jadi memang enggak secara langsung itu berhadapan langsung dengan pasien COVID, jadi lebih ke bagian administrasinya lah gitu kan. Akhirnya setelah saya laporan, registrasi ulang, ternyata saya diwajibkan untuk melaksanakan swab ulang nih di sana, swab PCR gitu kan. Jadi memang prokesnya sangat ketat lah waktu itu di sana itu kan. Cuman memang pada tahun itu kebetulan itu COVID kalau boleh dibilang lagi landai lah Bu, lagi turun. Informasi yang saya terima dari kantor SDM itu pasien COVID yang dirawat di Wisma Atlet hanya cuma tinggal 3 pasien gitu kan. Oh, tinggal 3 pasien, tinggal iya. 3 pasien. Berarti akhir-akhir 2022 ya? Iya, itu bulan Mei. Oh. Itu pasien, informasi hanya tinggal 3 pasien, dan sebagian nakes dan dokter pun sudah dipulangkan, tapi tetap ada yang standby kalau misalnya waktu nanti COVID naik lagi, tetap ada yang standby, cuman memang nggak banyak seperti yang waktu awal-awal meledak. Akhirnya setelah saya ngelapor ke kantor SDM, saya melaksanakan swab nih, PCR. Ternyata hasilnya itu 1 kali 24 jam, jadi besoknya. Jadi sambil menunggu hasil swab, saya diharuskan untuk melaksanakan karantina mandiri dulu di sana. Akhirnya saya dikasih kunci kamar, ke bagian akomodasi, kemudian saya langsung diminta untuk melapor ke bagian penerimaan personil Satgas baru itu di lantai 4. Akhirnya saya ke lantai 4. Pas masuk ke lantai 4 itu kan kalau pas kita buka lift itu ke kiri itu kan turun tangga Bu, kanan kiri itu udah lorong tuh, udah lorong. Saya lihat kiri kanan kok sepi banget gitu kan, jadi memang seperti kayak gedung udah nggak berpenghuni. Itu ratusan kamar, itu banyak sekali di sana itu. Cuman saya bingungnya nih, kok di lantai 4 ini nggak ada seperti kelihatan di lantai 1 kan. Kalau di lantai 1 kan kelihatan ya ada kantor, ada bagian kantor sekretariatnya, ada loket-loketnya. Kalau di sini memang bener-bener full seperti kamar karantina semua, jadi nggak kelihatan ada seperti ruangan penerimaan apa-apa gitu kan. Saya cari keliling-keliling, akhirnya saya nemu lah nih ada salah satu pintu kamar yang terbuka gitu kan. Akhirnya saya coba masukin lah, barangkali di sini ada orang, saya bisa cari informasi gitu kan. Akhirnya saya datang ke sana, ternyata memang ada orang di situ lah. Ada orang yang lagi duduk di sana. Saya tanya, "Selamat pagi Mas, saya dari personil Satgas yang baru. Saya diperintahkan untuk karantina mandiri habis melaksanakan swab." "Oh iya Pak, bener Pak, kesini Pak. Nanti Bapak saya kasih kamar di lantai 12 gitu," katanya. Ini kunci kamarnya gitu kan. "Oh iya." Saya tanya nih Bu ke petugasnya itu, "Pak, di sini yang Satgas yang baru ada berapa orang yang karantina?" "Nggak ada Pak, baru Bapak doang di sini," gitu kan, yang pengganti baru. Wah, pikiran saya nggak masalah lah gitu kan. Memang keadaan lagi sepi juga. Ada berapa lantai? Itu banyak sih Bu ya, 20 lebih kali mungkin ya. Iya itu, kurang lebih 20-an ya, saya juga nggak lupa gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya naik ke lantai 12 sesuai arahan dari petugas yang di lantai 4 itu untuk melaksanakan karantina mandiri. Saya naik ke lantai 12, ya sama seperti lantai 4 itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Saya keliling-keliling sambil saya cari kamar, ternyata kamar saya berada di paling ujung nih Bu, deket kaca tower. Jadi kalau kita ngelihat kaca itu di luar itu pemandangan udah jalan flyover Kemayoran nih. Akhirnya saya buka kamar. Itu ada 2 kamar ya, ada yang single bed, ada yang double bed gitu kan. Ya saya milih yang single bed.
Saya masukin peralatan segala macem. Pikiran saya nih, kalau nunggu sampai besok sendiri gini kan jenuh juga ya Bu ya. Nggak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Pikiran saya ya sudahlah, mau gimana lagi. Akhirnya tibalah malam nih. Malam saya sholat maghrib, sholat isya dulu di ruangan. Kemudian saya niatnya ke bawah nih Bu, mau ngambil makan kan, kita sudah dapat makan malam kan, dukungan makan malam sama. Saya sekalian ke warung lah beli kopi gitu kan untuk di atas. Itu posisi udah jam 8, setengah 9 lah. Akhirnya saya naik ke atas lagi sampai mau makan gitu kan, ke kamar. Biasa naik lift langsung ke lantai 12. Seperti saya bilang tadi kan, kalau kita buka lift, keluar dari lift itu ke kiri tangga darurat, tangga terus sebelahnya tangga darurat, lorong. Nah pas saya turun mau ke tangga, sebelah tangga darurat ini, saya sama-sama kayak dengar ada suara orang ngobrol nih. Iya, padahal kan saya tahu di situ sepi, nggak ada orang sama sekali di situ, cuman saya doang. Saya udah keliling-keliling juga siang itu kan, nggak ada orang. Tapi pas saya turun ke tangga itu, mau ke arah kamar, kok perasaan kedengeran seperti ada orang ngobrol, kayak 2-3 orang lah, ada yang ketawa-tawa, ada yang ngobrol gitu kan. Pikiran saya, wah ada temennya nih gitu kan. Nah nggak apa-apa lah kalau ada temennya, biar ada temen ngobrol. Saya belum masuk kamar tuh posisinya. Karena saya cari lah sumber suara itu kan, sambil nenteng makanan sama kopi itu. Dicari keliling, karena posisi itu kan penerangan kalau malam itu kan nggak semuanya full lampu Bu. Jadi kayak seperti lampu rumah sakit lah, hanya sebagian aja. Saya cari-cari keliling-keliling, kok suaranya hilang gitu kan. Udahlah saya balik lagi, mungkin halu kali pikiran saya kan. Terus saya mau balik ke kamar, pas di depan tangga darurat itu kan pintunya nggak tertutup rapat. Pas saya depan tangga darurat itu, saya dengar ada perempuan nangis tuh, suara nangis perempuan. Saya penasaran nih, tapi saya yakin itu bukan orang kali kan, karena sudah malam, lagi juga perempuan yang nangis di situ apa gitu kan. Ada saya coba buka pintu darurat, saya turun nggak full, cuman sekitar 2 atau 3 anak tangga. Saya dengerin, iya seperti memang suara perempuan orang nangis, tapi saya nggak ngeliat penampakannya. Dengar saya gitu kan, harusnya ngomong di situ, ya udah lu nangis nggak apa-apa di situ dah, silakan aja, yang penting lu jangan ganggu gua. Saya bilang gitu kan. Dan nangis terserah, nggak apa-apa sih, sampai pagi juga nggak apa-apa, hitung temenin gua. Saya bilang gitu, langsung diem tuh, hilang suaranya. Akhirnya saya balik ke kamar lagi deh. Hari balik ke kamar, ya itulah mungkin awal perkenalan kali di situ lah. Akhirnya saya malam istirahat, nggak ada kejadian apa-apa. Nah besok siangnya ini tiba hasil swab nih. Ternyata hasil swab saya negatif nih Bu. Akhirnya saya diminta menghadap ke bagian SDM lagi untuk ditempatkan sebagai operator tenaga kesehatan, yang notabene itu tugasnya itu saya mencatat itu berapa nakes yang hadir hari ini. Di situ kan ada tim ICU, tim IGD, sama tim rawat inap, kemudian dokter yang berdinas hari itu juga, terus ada pasien baru. Saya juga harus dokumentasikan laporan ke pimpinan pusat lah gitu kan. Nah jadi ceritanya sore itu tuh, karena siang hasil swab keluar, saya langsung diarahkan ke tempat penugasan yang baru nih, itu di lantai 1, salah satu tower lagi, beda tower lagi. Karena kebetulan waktu itu di situ ada partner saya nih, ada partner dari instansi pemerintah juga, jadi saya sebagai operator nakes itu ada 2 orang. Ya sebut saja rekan saya ini Bang Udin lah namanya gitu kan. Ada saya kenalan, ada briefing sebentar waktu itu, karena ada dari para kepala tim juga. Kepala tim saya kebetulan waktu itu dari kepolisian waktu itu. Ada kita briefing sebentar, setelah briefing selesai, Pak nanti Bapak untuk tempat istirahatnya di lantai 8. Jadi saya dapat kamar lagi nih Bu. Itu ada kooperator nakes khusus lah, kamar di lantai 8. Ya Pak nanti saya kasih tahu gitu kan. Nah pas saya jalan sama si personel dari SDM ini untuk ngarahin ke kamar tempat istirahat saya, si Bang Udin ini udah nyeletuk nih. Bang, nanti hati-hati kalau di lantai 8 kalau ketemu yang aneh-aneh, gak usah dipikirin katanya gitu kan. Wah, saya pikir ketemu apa Bang? Udah biarin aja lah. Pikiran saya kan kalau masalah hal seperti itu saya nggak terambil pusing Bu lah.
Yang penting mereka nggak ganggu, ya udah biarkan saja. Akhirnya saya diarahkan ke lantai 8, diantar sama personel SDM. Pak, ini tempat istirahat Bapak di sini. Sudah ada tulisannya tuh, kamar operator nakes. Pas saya buka pintu, bus itu perasaan hawanya udah beda tuh, Bu. Nggak seperti kamar karantina waktu awal. Ini tempat saya nginap untuk istirahat ini selama saya tugas di sini. Hawanya itu udah beda, menurut saya hawanya udah beda. Kok kayaknya hawanya agak-agak gimana gitu, tapi ya balik lagi ya nggak masalah lah. Saya akan dapat tugas di sini ya saya kerja, ya pikir sana nggak masalah lah, silakan aja gitu kan. Karena waktu itu posisi masih sore, jadi saya pertama kali bertugas itu jam 9 malam. Jadi untuk tugas operator nakes itu kan jam kerjanya dari jam setengah 6 pagi selesai sampai jam 11 malam, Bu. Karena yang shift siang sama sore itu sudah selesai, jadi saya harus mulai kerja itu jam 9 malam nih, mulai shift malam. Pertama kali saya kerja itu di sana itu. Akhirnya saya turun ke bawah, ke lantai 1, saya mulai tugas sebagai operator nakes. Saya absensi para tenaga kesehatan, dari mulai ICU berapa personilnya, terus personel IGD berapa, rawat inap berapa, dokter yang jaga di Nasari itu berapa, pasien yang baru ada atau enggak saya harus laporan. Akhirnya singkat cerita selesailah hari itu jam 11 lewat lah kurang lebih, setelah saya bikin laporan ke pimpinan pusat. Nah, saya mau istirahat nih, ceritanya mau ke lantai 8. Tapi sebelumnya saya beli kopi dulu nih, sempat beli kopi kan buat di atas biar nggak jenuh gitu kan, Bu. Akhirnya pas nyampe di kamar istirahat, itu pintu nggak saya tutup semua, jadi hanya separuh lah gitu kan. Maksudnya kan masih belum ngantuk gitu kan. Nah, kebetulan di ruangan itu ada laptop, Bu, ada printer. Saya coba iseng-iseng main laptop lah sambil dengerin musik gitu kan. Ada kali kira-kira setengah jam, tiba-tiba itu dari luar tuh saya dengar ada suara kayak anak kecil lagi main lari-larian gimana sih, yang weh gitu kan. Ada sekitar mungkin 2-3 orang lebih mungkin lari. Perasaan di kamar di lantai 8 ini cuma saya doang sendiri. Karena emang di lantai 8 itu lagi-lagi saya tinggal sendiri, Bu. Di sekeliling itu saya udah keliling, nggak ada orang yang tinggal di situ. Sebenarnya mungkin ada, karena di ujung itu saya ngeliat ada sendal-sendal doang, cuman nggak pernah ngeliat orang gitu. Ya anggaplah saya sendiri lah di lantai 8 itu. Tapi kok ada suara anak-anak ya. Saya coba keluar, ya nggak ada, kosong gitu. Ya udahlah biarin. Akhirnya saya tutup pintu, saya cuci muka, bersih-bersih sebentar, saya tiduran nih. Awalnya kan saya tidur di sofa nih, tapi kok kayaknya gerah gitu kan ya di sofa. Akhirnya saya pindah ke tempat tidur, baru kira-kira belum sampai setengah jam lah mungkin. Pernah rep-rep nggak, bukan kayak ada rep-rep gitu ya. Tapi saya dalam kondisi setengah sadar gitu, kayak rep-rep tapi setengah sadar. Saya merem, kira-kira ada rep-repan gitu, saya melek, saya ngeliat ada tangan, tapi hanya segini yang saya lihat ya, Bu ya. Tangan itu pucat, dia nahan muka saya nih. Saya kan tidur telentang gini, jadi pas keadaan rep-rep itu setengah sadar itu saya ngeliat ada tangan yang nempel ke muka saya tuh, nyikut gitu gini. Jadi seakan-akan tuh muka saya tuh harus ngeliat ke sini. Saya ngeliat, tapi cuman yang saya lihat hanya sebagian ini aja. Dan saya tahu itu tangan. Posisinya pucat tangannya, menekan muka saya harus ke kiri. Dan pas saya nengok ke kiri, itu ada pocong di sebelah saya persis. Itu apa ya, yang nggak bisa saya lupakan itu baunya. Mukanya tuh hancur, ya seperti ini lah. Saya juga bingung, itu kan kasur cuman untuk single bed dan saya posisi tidur terlentang. Otomatis kalau misalnya ada, anggaplah itu pocong atau orang, nah itu nggak mungkin bisa terbang gitu kan. Dan
space-nya itu kesini sangat sedikit, tapi posisi penampakan pocong itu kurang lebih sejengkal lah. Pas tangan itu nempel muka saya begini, saya ngeliat ke sini tuh udah pocong di depan saya, samping lagi. Dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu untungnya alhamdulillah sepersekian detik hilang, Bu. Itu pertama kali saya ngeliat penampakan di kamar istirahat, dan baunya itu yang nggak bisa saya lupakan. Apa ya, seperti lebih dari bau bangke lah mungkin gitu kan. Akhirnya setelah dari situ saya sadar, saya tiduran di sofa nih, pindah ke sofa. Saya buka laptop, setel murotal akhirnya di situ kan, untuk ngilangin rasa takut lah gitu. Ya alhamdulillah besok pagi nggak ada kejadian apa-apa lagi. Itu baru pertama kali saya udah curiga pas awal kali masuk kamar itu, ini kok kamar kayaknya beda gitu kan, beda aja gitu kan, hawanya beda aja menurut saya gitu kan. Ternyata bener apa yang saya alami malam pertama itu. Akhirnya ya udahlah, pikiran saya udah biarkan aja lah, yang penting mereka nggak ganggu saya secara fisik. Kalau misalnya secara fisik ya mau nggak mau saya minta pindah gitu kan, pikiran gitu kan. Akhirnya tiba lagi kejadian berikutnya, lagi-lagi shift malam yang ada kejadian-kejadian yang unik lagi. Jadi selesai saya bertugas itu kurang lebih jam 11, setengah 12 itu saya ke atas seperti biasa, saya bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih segala macam. Saya main laptop lagi, paling baru berapa menit, 10 menit atau 20 menit, tiba-tiba pintu saya ada ngetok nih, pintu kamar dari luar, tok. Laptop saya kecilin, pikiran saya siapa ya, kalau temen saya pasti ngetok lagi nih, saya biarkan dulu. Oh nggak ada, saya nyalakan lagi suara laptop, saya kencengin, ketok lagi, tok. Saya buka pintu, nggak ada orang, Bu. Saya lihat kiri kanan, nggak ada orang. Saya udah mulai kesel di situ tuh, wah iseng lagi nih. Saya tutup pintu, saya kunci, main laptop lagi, cuman suara laptop agak saya kecilin. Lagi-lagi diketok-ketok lagi pintu saya, tok. Kali ini agak lebih kenceng suara, tok, cepat gitu. Akhirnya saya buka pintu, saya lihat kiri kanan, memang nggak ada orang situ. Tapi dengan setengah emosi kali mungkin ya, sampai saya ngomong gitu kan, kalian ini maunya apa sih? Saya bilang gitu. Kalau mau jahil ganggu jangan begini caranya, saya bilang gitu. Ini ganggu orang istirahat, tahu nggak? Mau kalian apa gitu? Padahal di situ nggak ada orang gitu kan. Cuman karena saya kesal, capek dari pagi sampai malam bertugas, disengin kayak gitu, saya kesal gitu kan. Akhirnya saya masuk lagi, kunci pintu, saya setel murotal lagi tuh, tiduran. Nah kurang lebih jam 2:30 pagi itu saya kebangun, nggak bisa tidur lagi tuh. Pikiran saya, udahlah saya ke bawah aja lah, ke bawah sekalian nanti sholat subuh di bawah gitu kan. Harus saya keluar kamar tuh, Bu, niatnya mau ke bawah. Jadi kalau keluar kamar saya itu kan, depan kamar saya itu kan persis itu ada lift khusus difabel yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau saya mau ke arah lift yang umum itu, saya keluar kamar itu harus ke kanan dulu, ngelewatin lift difabel, jadi kealingan gedung difabel itu. Akhirnya saya belok ke kanan, terus ke kiri lagi, mau ke arah lift umum. Di depan saya tuh saya ngeliat ada perawat, suster lah. Karena kalau perempuan kelihatan cara jalannya kan beda, Bu. Saya lihat dia lengkap, pakai baju APD, pakai alas kaki dia selimutin plastik gitu kan. Pikiran saya sempat diem, nih kok ada perawat. Setahu saya di sini nggak ada orang loh. Oh mungkin memang perawat kali kan, lagi ngontrol atau lagi gimana. Tapi saya ikutin tuh, karena mungkin pikiran saya kan dia mau ke arah lift umum juga. Saya ngikutin, jaraknya dekat kok, nggak sampai 20 meter, paling 10-15 meter lah di depan saya. Saya ngikutin gitu kan, pikiran saya biar ada barengannya gitu. Pas kira-kira saya jalan berapa langkah gitu kan, ini suster ini yang tiba-tiba jalannya pelan, biasa normal, kayak video yang dicepetin gitu loh. Speednya cepat, jadi 2-3 kali. Dia cepat jalannya, tembus ke pintu darurat. Saya di situ diem, shock. Kok bisa kayak gitu ya?
saya yakin 100% itu bukan orang. Akhirnya pas ngeliat kejadian itu saya nggak berani masuk ke lift umum. Akhirnya saya balik ke arah lift difabel. Jadi saya harus muter lagi nih. Ya bingung gitu kan, ngelihat orang tapi kok jalannya nggak seperti layaknya normal, kayak kartun dicepetin gitu. Pertama jalannya biasa, lama-lama cepet masuk ke pintu darurat. Saya nggak tahu itu tembus, nggak tahu gimana, pokoknya yang les itu masuk. Dalam hati, astagfirullahaladzim, jam 3 pagi. Akhirnya saya masuk ke lift difabel, nggak jadi lewat lift umum tuh. Itu kejadian yang paling unik lah menurut saya di Wisma Atlet itu. Ketemu perawat seperti itu gitu kan. Akhirnya saya turun ke bawah pagi seperti biasa, dan lagi-lagi malam nih Bu kejadiannya. Nah kebetulan waktu itu ada salah satu tim ICU kalau nggak salah ICU atau IGD ya. Jadi salah satu personelnya itu ada yang terlambat. Jadi kepala timnya ini laporan ke saya, Pak, nanti ada salah satu tim kita yang terlambat ya Pak, mungkin jam 10, setengah 11 baru datang, lagi di jalan. Oh gitu, Mbak. Tapi datang kan? Datang kok Pak. Sudah saya hubungi, lagi di jalan. Oh ya udah. Nah nggak lama datang nih si tim nakes yang terlambat ini, tapi kondisinya sambil setengah lari. Saya pikir wah terlambat nih, buru-buru dia. Kenapa Mbak? Aduh Pak, tolong anterin saya Pak nanti ke tower. Loh emang kenapa Mbak? Tadi saya di depan itu ngelihat suster lagi ngelambain saya gitu katanya. Dia ngelihat ada suster yang lagi ngelambain dia. Loh, ya emang kenapa, kan sama-sama perawat kali? Enggak Pak, bukan orang itu. Maksudnya soalnya sebelum itu pernah ada kejadian suster yang meninggal kesetrum. Jadi memang di posisi yang dilihat itu ada suster yang lagi ngelambain tangan dia tuh, samping itu gardu. Jadi memang waktu itu ada kejadian menurut pengakuan si tim ICU ini loh Mbak, gue ya, ada suster yang meninggal kesetrum di situ. Jadi pas kalau dari tempat kerja saya ini kan keluar pintu itu kan selasar, dan di sana itu ada gardu. Masa sih Mbak? Iya Pak, makanya temenin saya gitu kan. Ya udah nanti tak temenin, tak bilang gitu kan. Jadi setelah absen saya anterin nih ke tower dia, karena dia kan dinasnya kan di tower sebelah. Saya anterin, di mana Mbak ngeliatnya? Itu Pak di sana. Itu nggak ada, ya kan berarti bukan orang Pak, gitu katanya. Orang saya ngeliat suster kok mukanya itu hitam, katanya hitam semua. Oh di situ, iya dulu situ ada yang pernah meninggal Pak, suster kesetrum katanya perawat. Oh ya wis lah, udah nggak apa-apa, anterin gitu kan. Setelah saya anterin, saya balik lagi nih ke tempat kerja saya kan buat prepare penyelesaian gitu kan. Tapi sempat saya berhenti lagi ke arah yang katanya ngeliat penampakan itu, ya memang nggak ada, saya lihat nggak ada. Oh iya kali penampakan itu, guys biarin lah. Namanya mungkin dulu kan informasi kan dulu zaman COVID meledak kan banyak yang meninggal ya Bu di situ, dari mulai pasien, perawat juga banyak korban lah di situ. Ya mungkin itu kali gitu kan. Udah nih saya selesain pekerjaan, laporan segala macem, 11:30 selesai gitu kan. Saya naik ke atas lagi nih. Saya naik ke atas. Nah, sampai di atas itu biasalah saya normal seperti gitu kan, tidur, istirahat gitu kan. Nah pas sampai di atas itu kan saya biasa pasti setel laptop nih Bu, setel laptop gitu kan, main-main dulu sambil main game atau buat ngilangin kejenuhan lah gitu kan, sambil tiduran. Kok tiba-tiba perasaan kayak ada yang ngetok-ngetok pintu lagi nih. Kembali lagi ada ngetok-ngetok pintu. Aduh, siapa ya? Pasti bukan orang lagi nih. Saya buka pintu lagi, bener nggak ada orang. Kalau sampai ngetok-ngetok lagi, udah saya nggak mau buka pintu. Bener lagi ngetok-ngetok lagi tuh Bu. Kejadian lagi, diketok-ketok lagi. Udahlah, saya nggak mau pikir panjang, saya kunci pintu aja, setel murotal aja, udah tidur sampai pagi. Saya udah nggak mau pikirin macam-macam karena kondisi badan sudah capek kan waktu itu kan. Akhirnya besoknya nih saya cerita nih sama teman satu partner saya, Bang, gila bener di kamar lantai 8 ya, iseng banget. Wah udah biasa Bang, saya mau disuruh udah biasa katanya. Udah ntar malam kita ngobrol lah.
Jadi teman partner saya ini ngajakin ngobrol nih selesai tugas nih, udah kita ngobrol apa kayak gitu kan. Udah, ngobrol nih ceritanya selesai malam nih Bu, jam 11:30 kita ngobrol ngopi-ngopi lah gitu kan. Ngobrol nggak kerasa udah jam 1 nih, Bang udahlah cabut lah istirahat, besok kan masuk pagi. Nah kebetulan saya waktu ngobrol di bawah ini saya beli Astor nih Bu, Astornya itu makanan Astor gitu kan, karena masih ada 3 biji, yang satu mau tinggal setengah, niatnya saya mau buka atas. Saya minta plastik es nih sama tukang kopi, Bang minta plastik Bang lah buat di atas, sayang nih saya bilang gitu kan, buat nemenin minum kopi di atas. Akhirnya saya masuk ke kamar, seperti biasa saya nyalain laptop, saya ngerokok di kamar gitu kan. Pas lagi asik nemen laptop, ini ekor mata saya ini ngelihat, perasaan saya ini Bu ya, ngelihat ngerokok itu berputar. Jadi kan kalau rokok saya kan campur namil waktu itu. Jadi saya ingat waktu itu logo E-nya itu kan di atas. Jadi saya lepas lagi ngeliat laptop ini, ekor mata saya ngeliat kayak tiba-tiba tuh logonya tuh pindah ke bawah, muter ke bawah. Tapi saya liatin, mungkin salah lihat kali. Oke lah, saya main laptop aja terus. Tapi saya masih kepikiran nih, mungkin rokok, mungkin saya salah lihat. Tapi yang lebih aneh lagi Astor Bu. Astor kan saya masukin ke kantong plastik es. Saya tumpuk nih, jadi yang 2 di bawah, 1 nih yang setengah separuh itu ada di atas. Itu saya liatin, muter Astornya itu. Salahnya saya nggak videoin itu. Saya nggak kepikiran ke arah situ. Dalam hati, kalau rokok mungkin saya bisa salah lihat, tapi kalau Astor saya ngeliat sendiri, muter. Yang bekas setengah itu. Di situ saya langsung gebrak meja. Mau kalian apa sih di sini? Dari kemarin saya digangguin terus di sini. Mau kalian apa? Kalau kalian mau ada ya udah, nggak usah bikin jalan kayak gini-gini lah. Saya sudah capek di sini tau gak? Saya bilang gitu kan. Baru saya udah tidur aja udah. Tidur saya nyalain laptop. Baru saya nyalain laptop itu dari arah, jadi kan sofa kamar 2 itu tempat tidur, di ujungnya itu kan ada wastafel Bu, bukan dapur sih, lebih ke tempat jemuran aja, jemuran sama ada wastafel. Pas saya gebrak meja, mau kalian apa sih di sini? Sambil nyalain laptop, dengar ada suara perempuan ketawa, gitu. Saya langsung merinding di situ kan, Ciancu. Saya langsung ke belakang lihat kosong Bu, nggak ada apa-apa. Jadi cuma ada wastafel di sebelah kiri sama orang bekas jemuran lah gitu. Saya udah bodoh amat sih, karena udah capek, udah masa bodoh lah pikiran saya kan. Saya udah tidur aja, udah tidur. Besoknya saya cerita lagi nih, kebetulan waktu itu masih ada tim ICU, IGD kan, masih ada standby di situ loh, masih sore jam 8-an. Ngobrol-ngobrol lah di sini. Ngobrol. Mbak, selama di sini nemuin kejadian-kejadian apa yang aneh nggak sih Mbak? Semua itu pada kayak gimana? Pada ketawa gitu. Udah biasa Pak, Bapak di lantai 8 ya? Iya di lantai 8. Wah, kamar operator nakas lagi ya. Di lantai 8 itu dulu, ini menurut informasi dari salah satu tim kesehatan di sana ya. Dulu di lantai 8 itu Pak pernah ada kejadian perawat, katanya waktu zaman COVID meledak gitu. Itu yang sampai stres karena kebanyakan pasien, dia sudah capek juga. Informasinya si perawat itu kena COVID juga, dia loncat Bu. Dari lantai 13 jatuhnya di lantai 8 itu dekat tempat saya. Ya mungkin kalau secara dihubungkan, yang pernah saya temukan perawat yang jalannya cepat itu mungkin ya gitu kan, atau penampakannya. Masa sih Mbak? Iya, Bapak pernah ketemu nggak perawat yang itu? Nggak pernah, saya bilang gitu aja. Terus ada kejadian apa lagi Pak? Bangnya Bapak kali-kali main ke tempat kita selesai kerja biar kontrol gitu kan. Kita dulu waktu itu, dia katanya pernah di salah satu tim IGD ini, dia shift malam bertiga nih Bu, perempuan semua kebetulan waktu itu. Dia lagi ngobrol sekitar jam 2, jam setengah 3 pagi gitu. Dia ngelihat mouse komputer itu bergerak sendiri. Sama tempat tidur yang bangsal itu yang bisa didorong-dorong itu maju mundur. Akhirnya karena mereka takut, perempuan semua. Jadi yang 3 orang ini kan, yang 2 Muslim, yang 1 Nasrani. Jadi saking mereka takutnya itu,
Yang 2 orang ini setel murotal di handphonenya, yang Nasrani setel lagu rohani kebaktian. Jadi untuk ngilangin rasa takut, bahkan mereka sampai ke kamar mandi pun bertiga, nggak berani ninggalin. Wah banyak Pak di sini kejadian. Apalagi di lantai Bapak tuh dulu katanya waktu sebelum Satgas personel yang lama tinggal di situ itu nggak kuat katanya. Mereka di situ katanya waktu itu malah yang tinggal di situ 2 orang. Jadi pernah ngalamin katanya lagi bikin laporan, kan ada laptop di situ bikin laporan jam 3 pagi. Ada anak kecil lewat di sampingnya dia itu. Ini keterangan dari tim ICU ya, waktu ada operator narkos sebelum saya, dia lagi bikin laporan. Kita kan memang kalau lagi iseng-iseng bikin laporan untuk periode berikutnya gitu kan, untuk dilaporan via email. Dia lagi bikin laporan nih buat jam 3 pagi. Ngelihat anak kecil lewat, lari gitu, setengah lari di sampingnya dia, tembus ke jendela. Ya kalau logikanya tembus ya berarti kan kita di lantai 8 nyemplung dong gitu kan. Ya baik lagi ya mungkin itu yang pernah saya dengar suara anak kecil lari-larian. Wah ternyata lantai 8 error juga dalam hati gitu kan. Ya udahlah, pikiran saya kan, saya beberapa hari karena memang waktu itu sudah hampir sebulan lah saya tugas di sana gitu kan. Nah pas hari terakhir nih mau purna tugas, saya laporan nih ke kantor SDM. Selamat pagi Mas, kebetulan saya sudah 1 bulan di sini kan, untuk laporan selesai tugas bagaimana gitu. Oh iya Pak, nanti Bapak laksanakan swab ulang. Bapak harus karantina dulu di sini 1 hari. Lagi-lagi saya harus karantina nih karena mau purna tugas lah gitu kan. Aduh. Akhirnya dia balik lagi ke kamar. Horor itu dalam hati kan, pikiran saya udahlah biarin lah. Pikiran saya cuma hari terakhir nggak masalah gitu kan. Akhirnya saya swab. Saya ngidap lagi nih hari terakhir di kamar operator nakes itu. Pikiran saya udah, saya sebelum istirahat tuh udah ngomong tuh dalam hati, lu kalau mau nampakin deh sekarang deh. Saya udah mau terakhirin di sini, nggak masalah, terserah gitu kan. Saya tiduran, itu sekitar jam 1 saya kebangun, ada suara keran bunyi, kebuka air. Suara air dari mana ya? Jangan-jangan dari wastafel. Saya ngajak ke belakang nih ya, airnya keluar sendiri, ngucur. Duh, perasaan tadi nggak ada apa-apa di sini. Saya matiin. Ini hari terakhir cuk, saya bilang gitu. Masih diisengin juga. Saya balik, ngotot di sofa. Ada suara ketawa lagi. Wah, oke. Masih merinding kalau saya dengar suaranya itu bener-bener gimana ya, kayak orang ngejek gitu, gimana sih? Saya nggak ke belakang lagi, udah biarin aja. Udah masa bodoh, yang penting besok gua pulang lah kasar gitu kan. Udah saya tidur, saya lagi murotal, ya alhamdulillah dah sampai besok pagi. Besok pagi saya keluar, saya udah melaksanakan karantina mandiri, saya laporan untuk purna tugas. Ya alhamdulillah pada saat itu 1 bulan saya resmi selesai menjadi Satgas COVID non medis Wisma Atlet. Ya paling itu sih Bu pengalaman saya menjadi Satgas di Wisma Atlet. Kalau gitu. Berdasarkan cerita tadi, Bang Roni berarti nggak sendiri, berdua sama cewek itu. Iya. Ya. Karena kan 2 kali ketawa ya. 2 kali ketawa. Kalau bisa diceritain waktu ketawa tuh merindingnya kayak apa Bang? Apa ya? Ya merindingnya itu langsung pas dengar ketawa itu langsung wus ya di belakang layarnya, wus ya udah. Itu deket apa nggak jauh? Apa deket? Suaranya kencang. Jauh apa deket suaranya? Kalau kata orang kan kalau suara kencang itu jauh ya, kalau suara kecil itu dekat. Tapi jelas banget suaranya, melengking. Pertama itu yang saya bilang itu, mau kalian apa sih gitu kan, pas saya gebrak meja karena ada suara Astor yang muter itu, saya gebrak meja, mau kalian apa sih, dari kemarin saya digangguin dulu, capek tau nggak? Ketawa dia. Ketawa, hihi. Langsung saya samperin ke dapur itu, ya nggak ada. Tapi ada kayak suara terbang nggak Bang? Enggak, cuma suaranya aja. Ketawa doang. Iya, memang di wastafel itu, dapur itu, tempat jemuran itu memang nggak ada penerangan sama sekali Bu, nggak ada penerangan. Ya pengalaman yang cukup mengesankan ya.
Karena kan itu gedungnya saya tahu kan gede banget tuh kan, Tuh, gede berapa banget, Bu. tower, terus Iya. berapa kamar. Dan kemudian 2022 itu COVID-nya sudah mereda, jadi sudah nggak ada pasien ya. Iya, Pas kosong ya mau nggak mau. iya, makanya pas saya masuk itu ini sepi banget gitu, gedung kayak gedung nggak berpenghuni aja gitu loh, Bu. Ya, Kalau gitu sekarang lah. jadi apa ya Bang? Kalau sekarang ya nggak tahu lah gitu. Jadi apa? Nggak pernah Pokoknya kesana terakhir saya ke Wisma Atlet itu kan dapat informasi dari kantor SDM untuk datang ke sana, Pak. Kalau sempat mampir lagi ke Wisma Atlet karena kita sedang buat monumen atau prasasti. Jadi di Wisma Atlet itu dibangun monumen itu prasasti itu. Jadi siapa aja sih personil yang sudah pernah satgas di sini, jadi banyak tuh nama-namanya itu. Saya diundang untuk nyaksin itu waktu itu. Berarti sekarang nggak pernah ke situ lagi. Udah nggak pernah ke situ lagi sih, Bu. Oke. Oke Bang, terima kasih banyak. Siap. Semoga ceritanya bisa menginspirasi teman-teman, sekaligus bisa juga memberikan info ke orang-orang yang nggak tahu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Diambil baiknya, dibuang jeleknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.